Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pemesanan serta Loyalty Digital Pelanggan Minuman Matcha dengan pendekatan studi kasus pada salah satu brand matcha lokal yaitu Matcha Boy. Yang melatar belakangi proyek ini adalah berdasarkan analisis kami, banyak kedai matcha termasuk Matcha Boy masih kesulitan dalam mempertahankan pelanggan tetap karena belum memiliki sistem loyalty dan data pelanggan yang terkelola dengan baik. Promosi yang dilakukan juga masih umum dan belum berbasis data sehingga kurang efektif. Dari sisi pelanggan, permasalahan yang muncul adalah tidak adanya bentuk apresiasi atas pembelian berulang. Pelanggan juga tidak dapat melihat riwayat pembelian maupun manfaat yang mereka dapatkan, sehingga pengalaman pembelian terasa biasa saja dan kurang menarik. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang solusi berupa platform pemesanan online yang terintegrasi dengan sistem loyalty dan reward digital. Sistem ini dirancang agar pelanggan memperoleh poin dari setiap transaksi, sementara pihak kedai dapat mengelola data pelanggan secara lebih terstruktur. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan retensi pelanggan, menciptakan pengalaman pembelian yang lebih menarik, serta membantu pelaku usaha dalam menyusun strategi promosi yang lebih tepat sasaran berbasis data. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan sistem pemesanan dalam loyalty yang kami rancang berdasarkan studi kasus Matcha Boy. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa saja fitur yang ada di dalam produk kami. Pertama-tama, website ini dirancang sebagai platform pemesanan produk yang menampilkan tampilan modern serta fokus utama dari website ini itu adalah memberikan pengalaman bagi user yang nyaman mulai dari melihat produk hingga melakukan transaksi dan juga ada fitur loyalty seperti itu. Langsung saja kita masuk ke halaman home atau section home. Di sini ada bagian navbar. Pada bagian atas terdapat navigation bar yang memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman seperti home ke about atau tentang kami, lalu ke menu, terus menu unggulan, kontak. Dan navbar ini itu bersifat responsif dan tetap terlihat meskipun halaman itu di scroll ke bawah seperti itu. Lalu selanjutnya ada hero section, yaitu ini. Di bagian hero ini, website menampilkan headline utama yang bertujuan menarik perhatian pengguna sejak pertama kali pengguna masuk ke halaman, disertai dengan deskripsi singkat dan tombol call to action untuk langsung menjelajah produk. Ini tombol ini, dan ini deskripsi singkatnya. Selanjutnya kita ke section about atau tentang kami. Pada section about ini kita tampilkan informasi singkat mengenai website dan konsep dari produk yang ditawarkan, sehingga pengguna atau user dapat memahami visi dan kualitas layanan yang diberikan. Seperti itu. Selanjutnya kita ke menu section. Di menu section selanjutnya, pada menu section ini, pengguna dapat melihat berbagai pilihan produk yang tersedia, ditampilkan dalam bentuk kartu dengan gambar dan nama produk agar mudah dikenali, seperti ini. Kita tampilkan seperti ini agar enak dilihat seperti itu. Selanjutnya itu ada menu unggulan. Apa sih menu unggulan? Menu unggulan ini kita bisa sebut kayak rekomendasi dari kita bagi beberapa pelanggan yang kebingungan untuk memilih menu, itu bisa langsung ke menu unggulan untuk melihat rekomendasi. Biasanya rekomendasi ini itu yang sudah sering dibeli oleh pelanggan kami, seperti itu. Di menu unggulan ini kita tampilkan menunya pastinya, lalu di sini ada icon shopping cart dan juga mata, yang dimana tujuannya shopping cart ini untuk memungkinkan pengguna melihat daftar produk yang telah pengguna pilih. Jika jumlah produk banyak, bagian ini dapat di-scroll sehingga nyaman gitu, userable gitu. Lalu di bagian mata ini itu untuk melihat detail dari produk tersebut. Yes, contohnya ini, matcha dengan rasa creamy dan lembut seperti itu. Nah, di menu unggulan ini kita bisa tambahkan di sini. Di menu unggulan ini kita bisa langsung tambahkan ke keranjang ini. Nanti tampilannya itu akan menampilkan nama produk, terus harganya berapa dan beli berapa. Kita coba 2 gitu ya. Dan untuk metode pembayarannya itu bisa bayar di tempat, bisa transfer bank ataupun kris. Kalau pelanggan atau user berada di tempat langsung, bisa langsung bayar ke kasir seperti itu. Kita coba untuk, nah di sini ada poin. Poin ini loyalty, yang seperti teman saya tadi bilang bahwasanya web ini itu seperti web lain, cuman kita inovasi itu ada poin loyalty ini, yang dimana poin ini nantinya bisa ditukarkan ke menu atau produk dari macam tersebut. Kita coba, kita beli 2, lalu kita pakai kris.
kita klik sudah bayar, nanti akan muncul pop-up, itu pembayaran berhasil dan akan mendapatkan 5 poin seperti itu. Oke. Lalu ada kontak section. Kontak section ini itu user dapat menghubungi admin atau pemilik website melalui form yang sudah disediakan dan serta bisa melihat Google Maps dari salah satu macam yang ada di Semarang seperti itu. Kita kembali ke home. Tadi ada yang kelupaan, itu ada login. Kita coba. Kalau login berhasil, maka akan ada pop-up di mana tulisannya login berhasil seperti itu. Kalau login tidak berhasil atau password atau username salah, itu akan muncul seperti ini, username atau password salah seperti itu ya. Selanjutnya, karena kami modelnya itu websitenya bisa diakses dimanapun, kayak seperti di desktop bisa, di tablet bisa, di HP bisa, kami akan menampilkan tampilan yang kalau misal websitenya ada di tablet atau phone. Nah, seperti ini. Jadi nanti di bagian navbar atau navigation bar tadi di sini kan ada. Tapi kalau misal kita jadikan phone atau tablet itu di bagian navigation barnya itu berubah ke samping seperti ini. Jadi tidak memenuhi di bagian sini gitu. Karena kalau misal tetap di bagian sini itu akan terlihat tidak estetik dan kurang gitu. Seperti itu. Masih tetap sama. Ini home, ini tentang kami, di bagian menu unggulan juga seperti itu. Terus tentang kontak kami seperti itu. Secara keseluruhan website ini itu mengintegrasi desain yang modern dengan fitur-fitur yang interaktif seperti sport card, shopping cart, terus payment gateway dan juga sistem poin tadi, sehingga dapat digunakan sebagai simulasi website e-commerce yang cukup baik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan jelaskan soal target pelanggan, media pemasaran, cara monetisasi, dan rencana bisnis dari sistem yang kami buat. Target sasaran dari sistem ini adalah usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun, khususnya pecinta minuman matcha dan minuman kekinian. Segmentasi ini dipilih karena kelompok usia tersebut cukup aktif secara digital dan cukup responsif terhadap program loyalty serta pemesanan online. Media pemasaran yang digunakan adalah media sosial berupa Instagram dengan sistem. Metode yang digunakan untuk menjangkau target market adalah dengan riwayat pembelian pelanggan. Dari sisi monetisasi, sistem ini dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha melalui peningkatan retensi pelanggan dan frekuensi pembelian. Selain itu, terdapat potensi pendapatan dari biaya penggunaan sistem apabila diterapkan secara luas serta pengembangan fitur tambahan. Untuk jangka panjang itu sendiri, sistem ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih dan diterapkan ke brand minuman lain selain Matcha Boy. Kami rencanakan tambah fitur analisis penjualan, promo personal, dan sambungkan dengan jasa kirim agar bisa berkembang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.